Nah, ini kita kedatangan tamu istimewa nih hari ini nih. Ada Abah Mukti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kedatangan tamu istimewa nih hari ini nih. Ada Abah Mukti dari Bandung. Halo, Bah. Nah, di belakang Abah nih ada Mas Wahyu. Di belakangnya siapa, Bah? Mas Rastono. Kang Laksono juga dari Bandung. Rastono. Rastono dari Bandung juga. Nah, kita mau makan siang nih di Hutan Belantara. Hutan Pinus. Dijaga tuh. Iya, jaga lah. Kalau warga boleh bayar, boleh enggak sih. Ini udah sampai nih. Ya, stop. Oke, ternyata 2 menit 94 detik. Jadi nggak semenit ya, Bah? Seneng paha. Nah, kita berusaha memuliakan tamu walaupun dengan hidangan yang sederhana, tapi dengan niat memuliakan tamu, insya Allah Allah beri pahala bernilai keberkahan. Ya, Bah ya. Amin. Mohon maaf nih tamu-tamu dari Bandung, 2 orang dihidang dengan sajian yang sederhana. Ayam geprek. Ya, kayak gini dibilang sederhana. Fabi ayi Allahi rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masya Lebih dari Allah. nikmat. Tapi ngajak makan tuh ikan asin harusnya. Ini Ikan mewah. asinnya belum ditangkap, Bah. Kita salah lauk ya. Salah lauk ini harusnya lauk ikan asin, jengkol, pete. Oh, Iya. bismillah. Abah datangnya mendadak masalahnya. Itulah nikmatnya mendadak. Jadi tidak mengada-ngada. Nah, betul tuh kata Abah. Rezeki juga begitu. Ketika rezeki yang datang tuh mendadak tanpa kita duga, itu yang paling nikmat. Min, aisyah Ya. estasi. Ya, betul ya, Bah ya. Itu yang paling nikmat ya, Bah ya. Banget. Banget kata Abah tuh. Ya, kita makan dulu ya, teman-teman ya. Sama Lali, enak. Itu tuh piringnya. Isi eta bisaan. Tempe tuh, Bah. Oh, udah. Ayo bang. Ada pakai ini dulu. Ayo Lali, dimakan lah. Ayo, sok. Kalau Abah makan ayam tuh tertentu. Tapi ngomong-ngomong, Abah makannya kagak nawarin kita, Bah. Baru ingat. Lapar. Main tancap kelaparan kayaknya ya. Kelaparan. langsung aja. Abahnya kelaparan. Ah. Masya Allah. Ini nikmat yang enggak Nikmat kalau lapar. Iya juga ya. Hai vlogger. Makan siang dulu rame-rame. Nikmat yang tak terhingga. Datang tanpa direncanakan dari Bandung ke Jakarta, ketemu di Hutan Pinus. Hutan Pinus, Bupertaci Bubur ya. Bupertaci Bubur. Sambalnya pedas lagi. Wah. Nah, ini Bah, tolong kasih tahu sedikit Bah untuk teman-teman kita ini. Konsep tentang rezeki itu, Bah. Karena sekarang kan apalagi dengan adanya pandemi, banyak orang yang di PHK, banyak tingkat perceraian juga tinggi. Kita lihat di media massa. Cukup aneh juga, padahal katanya menikah itu kan supaya mendatangkan rezeki. Tapi banyak orang bercerai karena rezeki sempit. Nah, jadi mungkin ada kesalahpahaman tentang konsep rezeki mungkin dari Pertanyaan di IG tuh. Nah, mungkin Abah bisa jelaskan lah sedikit ya, Bah ya. Tafadhol. Kalau mau bicara masalah rezeki itu cakupannya luas. Kalau dibukukan itu bisa kitab setebal 800 halaman, bisa 5 sampai 10 kitab itu. Tapi sederhananya rezeki adalah rezeki minallah. Setiap manusia yang sudah dilahirkan situ sudah ada rezekinya. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia, dengan dia bekerja. Lah Abah nggak bekerja loh. Pasca Abah berhenti dari dunia artis tahun 2002 sampai hari ini Abah nggak bekerja. Tapi kalau rezeki ada bahkan bisa ke Jakarta. Jadi apa kaitannya antara rezeki bekerja dengan tidak bekerja? Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Kesalahan manusia, rezeki itu berdasarkan konsep money. Iya betul. Kalau nggak ada uang nggak ada rezeki, salah besar. Lah buktinya apa dapat rezeki? Masuk rumah sakit serangan jantung.
sakit lagi nih. Lupa belum makan obat. Nah, ada rizki dari Allah apa? Biaya tertutupi. Terus rizkinya diberikan kekuatan yang lain oleh Allah. Padahal udah divonis jantung lain sebagainya, nggak boleh terlalu capek. Berangkat ke lokasi bencana, Cicurug, Cianjur Selatan, Tasik Selatan, Garut Selatan, baru pulang kemarin. Sekarang hari ini berada di Jakarta. Coba, itu rizki kesehatan dari Allah. Rizki bertemu dengan saudara-saudara. Oh, jadi rezeki itu tidak melulu bicara soal duit atau materi berarti ya? Pertanyaannya, banyak orang banyak duit. Ada seorang pengusaha tuh dari India, orang Indonesia. Ya, sudah jadi warga negara Indonesia, terjun dari lantai 8. Apa? Karena uang? Enggak juga kali. Abang kesininya bawa duit 300.000. Sarapan tadi, sekarang makan siang gratis. Ini rezeki. Betul. Dapat pisang, rujak. Terus Modalnya apa, Bah? Modalnya apa, Bah? liap luwakum ayyukum ahsanu amala. Akan aku uji kamu. Siapa yang aku uji? Allah menguji manusia. Siapa yang amal perbuatannya baik dan benar berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan pikiran dan perasaanmu sendiri. Pikiran perasaanmu sandarkan kepada ahkamul khamsah, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bersilaukuah itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Wajib datang walaupun capek, gitu. Jadi nggak susah hidup di dunia ini sebenarnya kalau kita memahami makna rizki. Rizki itu minallah. Allah itu Al-Razak, Maha Pemberi rizki. Masa kita kalah sama burung? Iya. Sudah digambarkan dalam surat, dalam Al-Quran. Burung di pagi hari terbang mencari makan, memenuhi perutnya sendiri, lalu pulang di sore hari membawa makanan lebih banyak lagi untuk makanan anak-anaknya. Kita yang diberi akal gimana? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir. Sok mikir. Iya. Abang nggak kerja tapi punya rumah. Oh, udah karena dapat warisan. Nah, itu rezeki. Warisan. Maka yakinlah bahwa hidup itu telah diberi rezeki oleh Allah dan manusia telah diberikan garis rezekinya. Maka bersedekahlah kamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang mah biasa lagi banyak duit, coba lagi sempit. Itu sering Abah lakukan. Betul. Aduh maaf, bukan narsis ya. Tapi yang Abah rasakan, Abah pernah lakukan. Ketika sakit kemarin, waktu belum merasa ini serangan jantung, nggak bisa bangun, mau duduk aja ngerayap. Abah melihat pedang di tembok, pedang Zulfikar. Terkenal juga dan Abah punya pedang Zulfikar itu bisa membelah rantai tanpa merusak pedang. Akhirnya Abah telepon seseorang, mau nggak ditukar dengan beras 1 ton? Dengan uang 1 juta. Mau bah? Boleh ambil. Nah, si beras dibagi 5 kilo, terus si ikan asin dikasih 200 gram. Dibagikan ke tetangga sekitar. Gitu. Wa'id amuto'am, memberi makan saudaranya. Terus dibagikan ke sahabat-sahabat dakwah lain sebagainya. Tiba-tiba sakit. Makin parah. Dibawa ke rumah sakit. Divonis jantung. Nggak punya duit. Hanya 1 juta. Itu pun pinjam. Yang terjadi apa? Karena Abah nggak sadar, nggak kuat, nggak apa, ada yang minta rekening katanya, minta rekening Abah. Minta nomor rekening. Minta nomor rekening. Tahu-tahu atas sadar dan tidak katanya Abah yang bilang. Ya lalu Umi ngasih. Yang terjadi apa? Biaya rumah sakit tertutupi, sampai berobat tiap bulan 6 juta, 8 juta, 6 juta, 8 juta, 6 juta, 8 juta. Baru 2 hari yang lalu Abah check up. Dokter obatnya 2.800.000. Ada itu. Ajib. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kaya. Itu prinsip. Dikasih kaya siap juga ya, Pak. Iya, dikasih kaya siap, dikasih miskin pun siap. Iya. Dan Abang merasakan miskin pernah. Siap dengan kemiskinannya. Karena ini ujian dari Allah untuk menuju kekayaan yang akan datang agar kita tidak sombong. Wih gue nih, narsis. Narsis dengan kekayaannya. Plak! Sama Allah ditendang, istidrot jadinya, rezeki yang membinasakan pemakannya. I love you rizki minallah. Barakallah. Mantap banget bah. Ya itu rezeki itu minallah ya. Iya, rezeki minallah. Rezeki itu putus ketika kita modar. Hati ingin Kita pisang, mati baru makan pisang, putus. dapat pisang. Ya bah, berarti gitu ya bah.
rezeki putus ketika kita mati. Mati. Nah, ya, jadi jangan khawatirlah tentang rezeki lah. Selagi kita masih bisa bernapas, pasti Allah mengasihi kita rezeki. Amin. Lah orang gimana kalau nikah lagi tapi dengan nafsu? Beda yang nafsu dengan yang dengan syariat. Ya betul Pak. Gitu. Abah itu yang kebingungan sekarang. Istri siap. Istri sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk suaminya menikah lagi. Yang bingung Abah sendiri malah. Karena akhirnya punya standarisasi kepada istri pertama. Itu hebatnya. Lah kalau aku punya istri malah bermasalah, repot. Dakwah jadi kacau. Dakwah nggak konsentrasi lagi karena pusing dengan urusan rumah tangganya. Ke istrinya. Nah, itu Pak yang dibilang almarhum Ustadz Hari Mukti. Pernah saya tanya ke beliau, Abi kenapa nggak mau poligami? Pasti kan mau tuh yang mau Abi banyak lah. Ya. Ya alasan beliau itu aja, takut mengganggu dakwah. Betul. Bini 2 malah sibuk ngurusin rumah tangga aja. Nah saya nggak mau. Nah itu jawabannya. Itu obrolan Abah dengan Abi Hari Mukti ketika Abi Hari mendengar saya mau menikah lagi. Gitu. Kaget. Kenapa Abi kaget? Nggak usah kaget. Ini kan perintah Allah. Mau saya jalankan atau tidak urusan saya. Pertama aja saya kepada Allah. Apakah aku berlaku adil kepada istri-istriku ini atau tidak? Tapi alangkah indahnya kalau kita beristri 2, 3 atau 4 semuanya bersinergi dalam dakwah. Masya Allah. Saling mendukung. Kalau istri Abah itu udah hatinya sudah tertata. Kapan Abah mau nikah lagi? Jangan omdo doang. Wah malah Abah digituin. Iya. Bingung saya. Jangan omdo, Bah. Tuh bilangin sama istri-istri kita, Bah. Bohong kalau tidak cemburu itu bohong. Iya betul. Umu Mariam. Terus ini siapa? Laili. Gak punya cemburu, bohong. Tapi kalau cemburuan itu yang harus dijaga. Cemburu boleh. Nah pertanyaannya ketika suami kamu, untuknya apa coba? Suami kamu kalau menikah lagi, 1, nggak capek lagi ngehamil, ya kan? Nggak capek lagi ngurus, nggak capek lagi ngeden, enggak kan? Tapi udah punya anak, alhamdulillah, gitu. Kadang-kadang apa suka merasa begini, ya Allah kok aku keburu maktan ya Allah. Aku bilang ini itu nikah, aku ngeri ayah beberapa ustadz, beberapa ulama berhasil, lah aku sendiri enggak. Nah itu tantangan istri saya. Hanya saya sekarang ini mengambil satu saja. Karena jawaban Allah, bila kamu tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrimu, maka tikahilah satu saja. Bukan nggak sanggup. Aku ada calon istri banyak sebenarnya, tapi saya ambil itu. Karena apa? Standarnya adalah istriku jadinya. Kok bisa Umi? Begini, kesolehan Umi, kesabarannya Umi, sabarnya Umi menghadapi suaminya. Lah kalau nggak sama, jomplang deh, lumpuh sebelah. Nah betul, hancur dakwah jadinya. Nih teman-teman nih, Abahnya mau ke Bandung ya. Kita doakan semoga Abah selalu dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Amin. Barakallah, semangat selalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.